Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan aku Abib Nanda Subrata di Bema Bedah Agama. Nah, di episode kali ini kita bersama Pak Farid Afan Hidayat. Nah, kali ini kita akan berdiskusi mengenai apa sih hukum pacaran itu, ya kan Kak? Bagaimana kabarnya Kak Farid? Nah, kita langsung saja nih teman-teman ke topik pembahasan. Jadi Kak, saya mau tanya nih Kak, menurut Kakak apa sih hukum pacaran itu? Baik, sebelum saya menjawab, ini saya menjawab dengan semampu saya, dengan ilmu yang saya miliki. Semoga dengan jawaban ini teman-teman juga nggak puas dengan jawaban saya, jadi bisa mencari di sumber manapun untuk terkait pacaran. Kita harus memiliki dulu, tahu dulu pedoman hidup kita. Di dalam Al-Quran kan kita sudah diajarkan kan bahwasanya kita sebelum tidur itu bagaimana, setelah tidur itu bagaimana, kita berinteraksi terhadap manusia itu gimana, terhadap sama jenis itu gimana, dan berinteraksi terhadap lawan jenis itu gimana. Dalam Al-Quran kan dijelaskan di Quran itu wala taqrabuz zina, dan janganlah engkau mendekati kepada zina. Jadi aku tanya nih kepada Mas Abid, bahwasannya pacaran itu lebih banyak faedahnya untuk kita atau banyak mudaratnya untuk kita? Waduh, sepertinya lebih banyak mudaratnya ya Kak. Kalau lebih banyak mudaratnya kan tadi kan pacaran itu kan sarana untuk mendekatkan kita kepada perzinahan. Kalau di dalam Islam itu kan udah jelas semua hal yang mendekatkan diri kita kepada zina itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau menurut saya pribadi pacaran itu tidak boleh. Tidak boleh Kak. Jadi menurut Kakak nih, kalau misalnya pacaran itu kan mendekatkan diri kepada zina, namun orang yang berpacaran itu tidak melakukan apa-apa nih Kak. Contohnya dia hanya berinteraksi jarak jauh melalui chat WhatsApp atau mungkin hanya teleponan saja, atau dengan bahasa kerennya itu apa teman-teman? LDR. Nah itu teman-teman. Bagaimana tuh Pak? Kalau semisal itu ya tadi kayak kita pacaran itu ya orang itu pacaran tapi nggak ada interaksi langsung kan. Nah itu awal mulanya dia pacaran itu dari komunikasi kan. Komunikasi secara intens segala macam baru merujuk ke pacaran itu. Jadi bukan dari pacarannya, dari komunikasinya yang secara intens itu jadinya dia merujuk ke pacarannya itu. Gitu. Jadi tetap tidak boleh ya Kak? Boleh sih untuk berkomunikasi, tapi sebatasnya saja, sebisa mungkin dia menghindari hal-hal seperti itu. Jadi tetap boleh berkomunikasi namun sewajarnya, ada batasannya gitu ya kayak. Kalau begitu menurut Kak Farid nih, apa sih yang harusnya kita lakuin sebagai kawan nih? Misalnya kita tuh udah suka banget nih sama seseorang, perempuan nih pastinya, tapi kita itu tidak bisa mengungkapkan rasa suka kita dikarenakan tidak boleh pacaran itu tadi Kak. Misalnya kita ini udah suka banget gitu, Ya. tapi kita nggak bisa ngungkapin gara-gara kita nggak mau pacaran. Ya. Itu nikahin. Nikahin. Kalau semisal dari kamu nih, misal mau udah suka sama orang tapi nggak mau pacaran, kalau belum siap untuk nikah, itu kan ada dua hal. Kalau semisal memang belum mampu untuk menikah, itu bisa kita berpuasa dan bisa kita beristighfar kepada Allah. Jadi untuk menghindari zina itu tadi, terutama pacaran itu, jika kita sudah suka dengan seseorang itu lebih baiknya kita langsung ke jenjang pernikahan gitu ya kayak, agar tidak terjadinya zina. Oke, jadi teman-teman, kesimpulannya pada podcast kali ini adalah hukum pacaran itu sebetulnya haram. Namun jika kita memiliki rasa suka kepada seseorang, kita harus bisa menempatkan diri kita harus bisa menyiapkan diri kita untuk bisa menikahi orang tersebut agar terhindar dari zina. Begitu ya Kak? Oke, terima kasih untuk diskusi kali ini Kak.
Nah, teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian dari podcast Bema Bedah Agama. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.